Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Memintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan, akan aku berikan. Jadi dari ayat tersebut Allah menjanjikan kepada kita semua untuk berdoa dan Allah akan mengabulkan doa itu. Tetapi teman-teman, tentunya banyak di antara kita, mungkin ada saja ya, yang selalu berdoa meminta satu hal tapi sampai saat ini belum terwujud, belum terkabul, belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Nah, kita jangan terburu-buru bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Bisa saja ada masalah dengan doa-doa kita. Bagaimana maksudnya ada masalah? Jadi doa itu punya kriteria-kriteria. Artinya tidak sembarangan begitu ya teman-teman. Asal doa aja. Ya walaupun Allah pasti mendengar, tapi Allah akan memilah-milah doa yang serius dan doa yang tidak serius. Doa yang benar-benar dipenuhi dengan hati yang mantap, dengan doa yang hati yang kosong, itu pasti berbeda. Maka doa itu punya syarat dan adab. Ada syarat-syarat doa, ada adab-adab doa, tata krama kita berdoa. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama ini syarat daripada doa adalah kita aklul halal terlebih dahulu, teman-teman. Jadi memakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang halal, tidak dicampur dengan yang subhat apalagi yang haram. Kemudian yang kedua, wa huwa muqinun bil ijab wa huwa muqinun bil ijabah. Kita berdoa kepada Allah, hati kita yakin bakal dikabul, bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang ketiga, wa alla yakuna qalbuhu ghafilan. Hati kita tidak lupa kepada Allah. Jangan kita membaca doa banyak sekali, berlembar-lembar doa kita baca tapi hati kita kosong, hati kita lupa, lalai, tidak hudur, tidak hadir, tidak merasakan kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kemana-mana, traveling kemana-mana, pikiran kita ngaco begitu ya. Jadi doa yang kita baca tidak connect dengan hati dan pikiran begitu kira-kira. Sehingga apa? Sehingga doa kita itu kemungkinan besar tidak diterima atau tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, wa alla yad'uwa bima fihi ismun aw qati'atur rahmin aw idaatu huquqil muslimin. Yang keempat syaratnya adalah kita berdoa, di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur yang mengandung dosa, tidak ada unsur yang merugikan terhadap orang lain. Yang contohnya bagaimana merugikan orang lain? Contoh, kita punya dagang, punya usaha dagangan, di sebelah kita juga atau di tetangga kita juga ada yang usahanya sama, kita doa ya Allah semoga dia bangkrut dan segala macam. Itu doa yang merugikan terhadap orang lain dan itu tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa berbalik terhadap diri kita sendiri. Naudzubillah. Jangan berdoa yang semacam itu. Lalu syarat yang kelima adalah wa alla yad'u bi muhalin walau adatan. Tidak berdoa dengan sesuatu yang muhal, yang mustahil. Ya Allah, semoga saya bisa menjadi nabi. Itu mustahil. Sebab apa? Karena sudah ditutup oleh Rasulullah sebagai penutup para nabi. Jadi tidak mungkin ada nabi. Jadi jangan berdoa sesuatu yang mustahil. Lalu adabnya ayyakhtarul awqat al-fadilah. Jadi ayyakhtaru al-awqati al-awqat ya benar ya. Ini jamak taksir, al-awqata al-fadilata. Jadi kita memilih waktu-waktu yang fadilah, memilih waktu-waktu yang khusus, dalam arti punya perhatian berbeda daripada waktu-waktu yang lain. Waktu-waktu yang khusus yang fadilah itu yang seperti apa? Yang pertama, ka'ayyada'uwa fis sahri, seperti halnya dia berdoa di waktu suhur, di waktu sahur ya, sekitar jam 2:30, jam 3, jam 3:30. Itu waktu-waktu sahur ya, jam 2 mungkin masuk ya. Ada waktu sahur tuh terhitung dari jam 12 malam ke atas sampai sebelum subuh. Nah, itu namanya waktu sahri atau waktu suhur. Kita di situ, di saat yang lain pada tidur, pada pules, kita bangun bersimpuh di hadapan Allah, kita meminta. Insya Allah itu doa yang mustajab. Lalu kemudian wa indal adzani wal iqamat, di antara adzan dan iqamah sembari menunggu jamaah. Setelah selesai adzan kita sholat qobliyah terlebih dahulu, baru setelah itu kita minta kepada Allah sebelum qomat ya. Kan nggak langsung adzan iqamat, langsung iqamat kan nggak ada waktu, ada jeda ya, sekitar mungkin ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit tergantung. Nah, kita di situ doa, minta kepada Allah, itu waktu yang mustajab. Lalu kemudian waktu yang fadilah. Wa min taqdimul wudu'i. Terus kemudian wassolati wa istiqbalil wassolati ya. Ini sampai sini dulu. Terlebih dahulu kita usahakan wudu terlebih dahulu ya. Jadi supaya kita suci, kita wudu, lalu kita sholat dulu sebelum kita berdoa. Sholat apa ya? Sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah apalah. Lalu kemudian wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Lalu waruful aidi jihata samai, mengangkat tangan, kedua tangan kita ke arah langit gitu ya. Ya layaknya meminta begini kira-kira teman-teman. Jangan doa tapi tangannya gini saja. Itu ya kurang pas, kurang baik. Kita doanya begini.
Wa taqdimu taubati wal ihtirafi bidzambi. Jadi kita mendahulukan taubat terlebih dahulu. Ya, kita introspeksi dulu, kemudian kita mengakui bahwa kita itu adalah orang yang lemah, banyak dosa dan seterusnya. Itu adabnya, teman-teman. Wal ikhlasu waftitahu bil hamdi washolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya doanya kita ikhlas, kemudian di dalam doanya kita dahulukan dengan membaca hamdalah kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamid hamdal syakirin, begitu ya. Terus kemudian ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Contoh seperti saya biasanya doa begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamid hamdal syakirin, hamdal naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidai, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikramil karim wa azimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baru setelah itu kita doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah dan seterusnya. Jadi itulah sebagian saja, teman-teman ya. Masih banyak sebenarnya untuk adab-adab doa, tapi itu saja yang tadi saya sebutkan juga sulit untuk kita lakukan terus-menerus, teman-teman. Mungkin sekali dua kali masih bisa, tapi untuk istiqomah kita berdoa dengan memenuhi adab yang tadi yang saya baca atau yang saya jelaskan, itu memang agak sulit. Semoga kita diberikan istiqomah, doa-doa kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.